ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan baru tentang masalah iman ya dalam Tahawiyah, akidah Tahawiyah. Imam Tahawi menyebutkan tentang masalah takfir, pengkafiran ya. Yang dimana beliau membatasi takfir pada istihlal, nanti akan kita bahas. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang definisi iman menurut beliau ya. Dan pada masalah ini ada kritikan terhadap Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi karena beliau dalam definisi iman mengikuti madhab Murji'atil Fuqaha. InsyaAllah nanti kita jelaskan pada pertemuan berikutnya ya. Sebelum kita masuk pada matan, kita akan jelaskan secara sederhana tentang iman. Dan ini pembahasan penting masalah iman karena di balik masalah iman inilah kemudian timbul perselisihan tentang seorang dinyatakan mukmin atau muslim atau tidak, dinyatakan kafir atau tidak ya. Dan bid'ah yang pertama yang dimunculkan oleh Mu'tazilah adalah tentang al-asma wal ahkam ya. Al-asma wal ahkam yaitu tentang apakah seorang pelaku dosa besar dikatakan sebagai kafir atau dikatakan sebagai mukmin naqisul iman atau dikatakan fi manzilah bainal manzilatain. Itu masalah asma, yaitu khilaf tentang ism, nama bagi pelaku dosa besar apa yang pas. Apakah kafir ataukah mukmin naqisul iman ataukah fi manzilah bain manzilatain. Kemudian masalah ahkam, hukumnya di dunia bagaimana dan hukumnya di akhirat bagaimana. Ini bid'ah Mu'tazilah pertama kali munculnya gara-gara permasalahan ini. Pembahasan ini terus sangat penting sampai sekarang karena kalau kita salah paham kita bisa mudah mengkafirkan orang-orang. Dan bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah Khawarij. Ya, pertama kali muncul bid'ah Khawarij karena juga salah dalam pemahaman definisi iman sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Bid'ah pertama Khawarij. Dan ini terkait juga dengan masalah iman. Dan takfiri juga muncul gara-gara salah paham tentang masalah iman. Sampai sekarang ada juga yang menyatakan Fir'aun beriman ya. Gara-gara juga masalah iman. Insyaallah nanti kita singgung. Taib, maka kajian kali ini adalah pertama mukaddimah tentang pembahasan iman. Al-iman Al-iman secara bahasa ya, dan juga secara istilah. Secara bahasa dalam kamus-kamus kita dapati ada 4 makna disebutkan oleh para ahli bahasa. Ada yang mengartikan dengan thiqah, yaitu masalah kepercayaan karena beriman terkait dengan kepercayaan. Ada namanya tumakninah, yaitu merasa tenang, dan ini disebutkan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya. Ada juga menyatakan maknanya ikrar, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya iman asal maknanya sangat mirip dengan ikrar ya. Karena amana bihi aqarra bihi ya, menggunakan huruf ba li ta'diyah, mirip. Dan banyak juga dari ahli bahasa mengatakan iman secara bahasa artinya at-tasdiq, pembenaran atau membenarkan. Dan ini yang dipilih oleh kaum Murji'ah bahwasanya makna iman secara bahasa adalah tasdiq. Tentunya ada perselisihan di kalangan para ulama tentang makna iman secara bahasa. Sebagian mengatakan seperti Raghib, dia mengatakan al-iman adalah tasdiq ma'a al-aman, yaitu tasdiq wa ziyadah, bukan hanya sekedar membenarkan tapi ada hal tambahan dari sekedar membenarkan, yaitu membenarkan hal-hal yang terkait yang gaib ya. Membenarkan hal-hal yang perlu ada kepercayaan di situ, itu baru disebut dengan iman ya. Kalau orang mengatakan langit di atas, kita tidak mengatakan amantu, enggak, karena itu suatu yang jelas. Tapi kalau ada suatu yang perkara, misalnya masalah malaikat, kamu beriman malaikat, amantu bil malaikah, karena malaikat suatu yang gaib. Jadi iman terkait dengan suatu yang butuh kepercayaan, bukan suatu yang jelas dan zahir ya. Dan ini semua saya sudah bahas dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, makanya saya tidak ulang. Yang ingin baca lebih lanjut tentang definisi iman secara bahasa, terus ada 4 perbedaan antara al-iman dengan tasdik, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu semuanya dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah jilid kelima. Antum bisa baca ya di Bekal Islam ya. Tapi secara istilah, apapun yang kita pilih dari makna
secara bahasa apakah thiqah, apakah tumanina atau ikrar atau tasdik. Taruhlah kita memilih bahwasanya iman adalah tasdik secara bahasa. Taruhlah kita pilih pendapat tersebut sebagaimana yang dipilih oleh banyak ulama terutama dari kalangan al-murji'ah ya, mereka mengatakan bahwasanya iman maknanya tasdik dan tasdik tempatnya di hati. Maka kita katakan secara umum makna istilahi selalu lebih khusus daripada makna lugawi. Makna istilahi atau makna syar'i lebih khusus daripada makna bahasa. Sebagai contoh misalnya haji, haji secara bahasa maknanya al-qasdu. Al-qasdu. Tetapi haji secara syar'i adalah al-qasdu al-khas, yaitu tujuan khusus, yaitu tujuan menuju Ka'bah dengan ritual khusus disebut dengan haji. Maka meskipun ada makna bahasa, ketika kita ada makna syar'i maka kita kembalikan kepada makna syar'i dan biasanya makna syar'i lebih khusus daripada makna apa? Bahasa. Karena al-qasdu bertujuan, tujuan itu banyak. Yang namanya haji syar'i tujuan pergi menuju Ka'bah melaksanakan manasik haji. Ya, ini contoh. Contoh seperti umrah secara bahasa maknanya ziarah, tapi apakah semua ziarah disebut umrah? Tidak, umrah secara khusus makna syar'i adalah ziarah dari tanah halal menuju tanah haram. Itu namanya umrah. Jadi maknanya yang syar'i selalu lebih spesifik. Contoh puasa, puasa maknanya imsak, saum. Ya, apa namanya? Falan ukallimal yauma ini nadatu rahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar untuk menahan diri tidak berbicara. Jadi saum maknanya imsak, menahan. Tapi apakah semua menahan disebut puasa syar'i? Tidak. Puasa syar'i yaitu menahan khusus, yaitu menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi selalu as-saumul khas, menahan yang khusus. Contoh terakhir misalnya salat. Salat secara bahasa artinya doa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli alaihim", doain mereka, ya. Jadi salat secara bahasa artinya doa. Tapi apakah syar'i? Maknanya doa? Tidak, secara syar'i doa khusus, yaitu doa yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Taslim. Yang kita tahu memang salat itu isinya seluruh doa secara umum. Dalam iftitah ada doanya, ketika kita berdiri kita berdoa juga ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita rukuk juga kita boleh berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ketika i'tidal juga ada doanya. Ketika sujud juga ada doanya, ya, duduk di antara dua sujud Rabbighfirli, isinya doa. Tetapi dia doa yang khusus. Maka demikian juga kalau kita terapkan pada masalah iman, iman secara bahasa kita taruhlah kita memilih pendapat iman maknanya tasdik, ini pendapat sebagian ahli bahasa. Tetapi secara syar'i dia tasdik yang khusus, yaitu tasdik yang yastalzim al-amal, yaitu pembenaran hati yang melazimkan adanya amal perbuatan, amal soleh. Jadi tidak cukup hanya yang ada di hati. Kenapa kita mengartikan iman secara syar'i dengan amal? Karena terlalu banyak dalilnya. Dan dalil itu semua saya tidak akan ulangi lagi. Antum bisa baca dalam Syarah Aqidah Wasithiyah ya, di jilid 5 ya. Karena kalau kita bahas itu ini satu kajian khusus ya. Dan saya ingin apa yang disampaikan di sini tidak berulang dari yang dalam Aqidah Wasithiyah ya. Tapi kita akan bahas kelanjutannya. Dan secara bahasa juga bahwasanya perbuatan amal bisa membenarkan seperti Rasulullah SAW bersabda al-ainani kataballahu li bani adam hadzahu minaz zina mudriku dzalika la mahalah. Allah mencatat bahwasanya setiap anak Adam pasti kecipratan zina. Dia pasti kecipratan dan dia tidak bisa menghindari. Bagaimana bisa? Yaitu pasti dia terjerumus dalam wasilah-wasilah sarana-sarana untuk zina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainani tazniyan wa zinahuma nazar. Sungguhnya kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kemudian wal udhunani tazniyan wa zinahumal istima', dan telinga berzina itu mendengar hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat, melihat dengan hal yang bisa menimbulkan syahwat. Kemudian juga tangan berzina dan zinanya adalah menyentuh, yaitu meraba, menyentuh, menimbulkan syahwat. Kemudian Rasulullah sebutkan sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibuh. Dan kemaluan yang membenarkan itu semua atau mendustakannya. Maksudnya kalau kemaluan berzina beneran, berarti dia membenarkan. Di sini Rasulullah SAW menyandarkan pembenaran pada amal. Ternyata pembenaran secara syar'i bukan hanya pada hati. Amal perbuatan juga bisa disifati dengan pembenaran atau pendustaan. Makanya Rasulullah mengatakan wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibuh, maka kemaluan membenarkan apa yang telah dilakukan oleh muqaddimah mata, melihat, mendengar
berbicara, tangan, sentuhan, tinggal dibenarkan atau kemaluan atau tidak. Maka tasdik yang disebut dengan iman adalah tasdikun khas, yaitu pembenaran khusus, bukan sekedar yang ada di hati, tapi pembenaran yang melazimkan adanya amal perbuatan. Oleh karenanya, kalau kita dapati perkataan salaf tentang iman, maka selalu mereka menyampaikan al-iman qaulun wa amal. Ada perbuatan, ada perkataan, ada perbuatan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, aku belajar lebih dari 1000 guru, semuanya sepakat bahwasanya al-iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Kenapa ditambah dengan wa amal? Untuk membantah Murji'ah. Karena Murji'ah mengatakan bahwasanya iman itu cuma di hati. Bahwasanya amal perbuatan bukan bagian daripada iman. Sementara Imam Al-Bukhari menjelaskan bahwasanya amal termasuk dari iman. Dan dalam Sahih Bukhari beliau membuat bab-bab yang menjelaskan bahwasanya amal bagian daripada iman. Dan beliau dalam I'tiqad Al-Imam Al-Bukhari beliau berkata, aku belajar bertemu dengan 1000 lebih guru, semuanya sepakat untuk mengatakan iman itu qaulun wa amal. Iman itu bukan hanya perkataan tapi dia juga adalah perbuatan. Baik. Ibarat-ibarat salaf banyak, ada yang mengatakan qaulun wa amal. Ada yang mengatakan i'tiqadun wa qaulun wa amal. Keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Ada yang tambah lagi wan niyah, dengan niat. Ada yang mengatakan walittiba, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara umum perkataan para salaf kembali kepada dua lafal ini, al-iman qaulun wa amal. Qaul, perkataan dan perbuatan. Nah, qaul ini maksudnya ada dua, ada qaulul qalb. Qaulul qalb maksudnya tasdik wal i'tiqad, yaitu membenarkan dan meyakini. Membenarkan dan meyakini. Dan qaulul lisan maksudnya syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini qaul. Amal ada 3 juga. Ada amalul qalb seperti al-khauf war-raja, wa tawakkul wal mahabbah, cinta, dan semua amalan ikhlas, ya. Tawadhu, ini semua namanya amalan hati. Dan ada amalan lisan seperti zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an, ini semua namanya amalul lisan. Kemudian ada namanya amal jawari. Amal jawari seperti salat, siam, haji, ya. Ini amal tubuh. Amal jawari maksudnya anggota tubuh. Sehingga kalau kita bicara definisi iman, al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan iman itu perkataan, perbuatan, amal. Tidak sah kecuali ada 3-tiganya, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Harus ada i'tiqad, harus ada qaul, harus ada amal perbuatan. Inilah yang dimaksud dengan iman. Maka iman itu cakupannya luas, mencakup qaulul qalb, perkataan hati, yaitu tasdik, pembenaran, dan i'tiqad. Bukan hanya pembenaran semata. Karena Murji'ah nanti hanya membatasi ini, pembenaran doang. Selainnya tidak dianggap sebagai iman. Bahkan amalan hati seperti khauf, roja, tawakal, mahabbah tidak dikatakan sebagai iman. Mereka hanya disebut iman hanyalah sekedar majaz. Bahwasanya amal perbuatan, amal selain tasdik itu bukan iman, itu hanyalah majaz. Karena mereka membatasi makna iman secara istilah dengan makna iman secara bahasa. Kata mereka, karena dalam bahasa iman artinya tasdik, pembenaran, maka itu pula makna syar'i. Saya ulangi, Murji'ah mengatakan, karena dalam bahasa, secara bahasa iman maknanya tasdik, pembenaran, maka secara istilah juga maknanya membenarkan atau pembenaran. Selain itu bukan bagian daripada iman. Kita bantah secara sederhana, selalu makna syar'i lebih khusus daripada makna apa? Bahasa. Faham? Saya ulangi tadi, selalu makna syar'i lebih khusus daripada makna bahasa. Karena makna syar'i adalah istilah syar'i, kita ambil definisi ini dari mana? Dari dalil-dalil. Kenapa kita tahu solat secara bahasa artinya doa, tetapi solat kita definisikan secara syar'i adalah doa khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Taslim. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan akan tersebut. Kenapa umrah tidak kita katakan makna umrah lah ziarah ke rumah orang tua namanya umrah? Enggak. Umrah adalah istilah syar'i dengan dalil menunjukkan namanya umrah itu ziarah khusus, ziaratun khassah, yaitu ziarah dari tanah halal menuju tanah haram dalam kondisi ihram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Tahallul itu namanya umrah. Jadi definisi khusus. Nama
Secara bahasa iman artinya pembenaran, tetapi secara istilah syar'i bukan hanya sekedar pembenaran hati, tapi itu pembenaran yang menimbulkan konsekuensi berupa amalan hati, berupa amalan jawarih dan lain-lain. Karena kenapa kita mendefinisikan demikian? Karena dalil menunjukkan itu semua disebut dengan iman. Dalilnya banyak sekali. Ya, contoh sederhana, kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Menghilangkan gangguan dari jalan itu amal atau bukan? Amal. Kemudian kata Rasulullah, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan bahwasanya rasa malu adalah bagian daripada iman. Malu adalah amalan hati. Amalan hati ya. Seperti di sini tadi kita bilang amalul qalb, di antaranya juga misalnya al haya. Rasa malu ini amalan hati. Rasulullah mengatakan al-haya minal iman. Sama ya. Kata Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah setengah daripada keimanan. Ya, karena kita sholat ternyata berwudu juga bagian daripada iman. Itu banyak dalil menunjukkan amal termasuk iman. Kata Allah, maka Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ternyata ditafsirkan sholat kalian. Ternyata Allah menamakan sholat dengan apa? Iman. Sehingga selalu definisi syar'i diambil dari dalil. Dan biasanya ada kaitannya dengan definisi secara etimologi, secara bahasa, namun secara khusus. Dan dalil menunjukkan bahwasanya iman itu tidak terbatas pada pembenaran hati saja, tapi baca Quran iman, berzikir kepada Allah juga apa? Iman, salat juga iman, haji juga iman, puasa juga iman, ya. Amal-amal hati, tawakal, ikhlas itu juga adalah iman. Keyakinan-keyakinan terhadap malaikat, terhadap macam-macam juga iman. Maka definisi yang paling komprehensif, yang lengkap, sehingga semua dalil bisa kita akomodir adalah definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya iman itu qaulun wa amal. Qaul tadi qaulul qalb sama qaulul lisan. Qaulul qalbi yaitu tasdik, pembenaran, dan keyakinan. Keyakinan macam-macam. Keyakinan terhadap malaikat, terhadap kitab suci, terhadap para rasul, banyak. Kemudian qaul lisan yaitu syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun amal luas, ada amalan hati, amalan lisan, sama amal apa? Anggota tubuh. Amal hati apa misalnya? Misalnya khauf, roja, tawakkul, apa lagi? Mahabbah, malu dan macam-macam. Ini semua amalan hati ya. Husnuzan kepada Allah itu amalan hati. Kemudian amal lisan seperti zikir, baca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi mungkar, itu amalan apa? Lisan. Seorang menyampaikan. Sekarang amal lisan juga termasuk tulisan. Amal lisan, seorang menyeru kepada kebaikan. Amal jawarih seperti puasa, salat, haji, jihad dan lain-lain. Maka dengan demikian ini definisi yang paling komprehensif, dan ini yang disampaikan oleh para salaf, dinukil oleh banyak ulama, di antaranya Imam Al-Bukhari. Dia mengatakan, saya belajar lebih daripada 1000 ulama, semuanya mengatakan iman adalah qaulun wa amal. Kenapa beliau menyatakan ini? Untuk membantah orang-orang Murji'ah yang sudah muncul sejak zaman beliau, yang mengatakan bahwasanya amal bukan bagian daripada iman. Baik, yang penting antum paham dulu. Paham sampai sini? Ada yang tidak bertanya? Paham ya? Ada yang bertanya? Hah? Enggak ya? Alhamdulillah. Kalau tidak bertanya cuma 2 kemungkinan. Paham atau bingung apa yang bertanyakan ya. Taib. Sekarang 3 kaidah pembeda Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. 3 pembeda. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya pertama, iman tersebut al-amal minal iman. Ini pembeda utama, bahwasanya amal bagian daripada iman. Amal bagian daripada iman. Bahkan amal adalah salah satu dari 3 perkara yang harus pada iman, ya. Jadi mahiyatul iman, dia benar adalah rukun daripada iman. Makanya kata Imam Syafi'i dan yang lainnya, tidak sah iman kecuali dengan amal. Tidak terbayangkan ada seorang katanya beriman tapi tidak punya amal sama sekali, itu tidak terbayangkan. Imannya berarti iman yang enggak benar. Ya. Selalu ada keterkaitan adalah zahir dan apa? Dan batin. Seperti kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam hati, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yaitu hati. Kalau dia baik, maka baik pula yang lainnya. Kalau dia buruk, maka buruk pula yang lainnya. Kalau orang mengaku dalam hatinya saya beriman, tapi enggak ada amal sama sekali, menurut Ahlus Sunnah itu bukan orang beriman. Karena amal adalah bagian yang rukun dalam iman. Harus ada qaulun wa amalun. Tidak mungkin iman cuma qaulun tanpa
amal. Apalagi sekedar pembenaran tanpa ada amal. Dan ini ijma ulama. Saya nukil perkataan banyak ulama dalam syarah Aqidah Wasithiyah, antum bisa lihat di antaranya perkataan Imam Syafi'i yang dinukil oleh Al-Lalaka'i. Imam Syafi'i mengatakan iman itu adalah i'tiqad, kemudian amal dan perkataan, wala yujizu ahaduha illa bil ukhra, kama qala, dan tidak sah salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Harus tiga-tiganya ada, Ya, maka orang beriman harus ada amalnya, ya. Dan di antaranya misalnya di antara syarat la ilaha illallah untuk diterima adalah al-inqiyad. Al-inqiyad itu apa? Tunduk dengan ada bukti amal. Itu baru benar bahwasanya dia telah menjalankan la ilaha illallah sebagaimana disebut oleh para ulama tentang syarat la ilaha illallah. Taib. Ini adalah pertama, amal bagian daripada iman. Kemudian beda dengan Murji'ah yang mengeluarkan amal dari iman. Mereka mengatakan amal bukan bagian daripada iman, kata Murji'ah. Nanti kita sebutkan kelompok-kelompok Murji'ah setelah ini. Kata mereka amal bukan dari bagian daripada iman. Ini pertama. Yang kedua, sama halnya dengan Al-Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah. Al-Khawarij dan Mu'tazilah mirip Ahlus Sunnah dari sisi bahwasanya amal bagian daripada iman. Amal bagian daripada iman. Tetapi bagi mereka seluruh amal wajib adalah rukun iman. Sehingga siapa yang meninggalkan satu amal wajib, maka dia kafir, keluar daripada Islam. Makanya amal wajib apapun yang dilanggar atau dosa besar dilakukan oleh seorang, maka dia telah keluar dari iman. Beda dengan Ahlus Sunnah amal itu ada tapi tidak seluruh amal merupakan rukun daripada iman. Mereka sebut dengan jinsul amal, bahwasanya harus ada amal. Yaitu amal yang menunjukkan dia seorang beriman, ya. Sehingga tidak mungkin ada seorang beriman tanpa amal sama sekali. Adapun Murji'ah, adapun Khawarij dan Mu'tazilah, kata mereka seluruh amal wajib itu adalah rukun. Siapa yang meninggalkan satu amal wajib, maka imannya batal. Jadi di sini perhatikan ada beda antara Ahlus Sunnah sama Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah itu maksudnya Khawarij dan Mu'tazilah. Al-Wa'idiyah itu al-wa'id bahasa Arab dari ancaman, yaitu selalu mendominasikan masalah ancaman. Allah mengancam demikian bahwasanya pelaku dosa besar di neraka, Rasulullah mengancam pelaku dosa besar di neraka. Kata mereka, ancaman ini harus terjadi. Jadi mereka hanya melihat dalil dari satu sisi. Murji'ah disebut al-wa'diyah. Al-wa'diyah hanya memandang dalil-dalil bahwasanya pelaku dosa ada yang masuk surga, pelaku dosa yang sehingga mereka melihat ini, kata mereka namanya janji Allah pasti terjadi. Mereka disebut dengan al-wa'diyah. Al-wa'd artinya janji. Siapa al-wa'diyah? Murji'ah, yang hanya melihat pada dalil-dalil yang memberi harapan. Al-wa'idiyah yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah hanya melihat pada ancaman-ancaman. Mereka dengan Ahlus Sunnah sama dari sisi bahwasanya amal harus ada pada iman. Bedanya bahwasanya Ahlus Sunnah mengatakan ada namanya jinsul amal, yaitu orang tetap harus beramal, tetapi bukan seluruh amal. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah ada amal wajib ditinggalkan, maka orang keluar daripada iman. Sehingga seluruh amal wajib seakan-akan rukun iman. Taib ini terkait kaidah yang pertama. Nah, ini baru saya tanya lagi. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Ulang lagi. Dikit. Nggak bisa dikit, harus banyak kalau diulang. Saya ulang, nantilah kita ulang lagi belakangan. Taib. Yang kedua, kaidah al-iman yatajazza. Menurut akidah Ahlussunnah, iman itu bisa dibagi-bagi. Dia bukan satu kesatuan, tapi dia bisa dibagi-bagi. Oleh karenanya, iman itu ibarat pohon. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi cabang la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian daripada iman. Sehingga kalau kita ibaratkan iman dengan pohon, maka kalau ada cabang yang hilang, pohon tersebut masih hidup enggak? Masih. Semakin banyak cabang hilang, semakin sakit enggak pohon tersebut? Tapi masih ada pohonnya? Masih. Kapan pohonnya hilang? Jika akarnya ditebang. Akarnya ditebang baru pohonnya apa? Hilang. Iman pun demikian. Selama seorang masih punya asal iman, pokok iman, ya, maka dia masih dikatakan beriman meskipun dia melakukan banyak maksiat. Ya, misalnya dia ternyata berzina, ternyata dia mencuri, tapi dia masih punya pokok iman. Maka orang ini belum kafir.
Ya, ini menunjukkan dalam akidah Ahlussunnah iman itu bercabang-cabang, bisa terbagi-bagi, bisa hilang sebagian, tidak melazimkan hilang seluruhnya. Ulangi, jika hilang sebagian, tidak melazimkan hilang seluruhnya. Seperti pohon, kalau ada dahan atau cabang atau ranting dipatahkan, tidak melazimkan pohon itu hilang. Yang benar pohon tersebut berubah atau tidak setelah dipatahkan cabangnya? Berubah, menjadi lebih buruk, iya enggak? Tetapi apakah pohonnya hilang? Tidak, pohonnya masih ada. Tidak lagi sempurna, tetapi pohonnya masih ada. Sehingga al-iman yatajazza, iman bisa dibagi-bagi, yang bagi adalah Nabi SAW. Nabi mengatakan iman 70 sekian cabang. Sehingga kalau ada cabang hilang-hilang tidak lengkap, tetap dikatakan beriman. Kecuali yang hilang adalah asal iman, yaitu pokok atau akar iman. Baik, oleh karenanya kalau kita ibaratkan iman, ada namanya aslul iman. Aslul iman disebut mutlaqul iman. Ini kalau hilang maka kafir. Aslul iman banyak ya, seperti iman kepada Allah, ini termasuk aslul iman. Tidak beriman kepada Allah kafir. Iman kepada takdir. Siapa yang tidak beriman kepada takdir dia termasuk aslul iman, orang kafir. Meskipun dia beriman kepada 5, 1 tidak beriman kafir. Orang tidak beriman pada malaikat kafir. Ya. Kata Allah, "May yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla." Siapa yang tidak beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhirat, maka dia telah tersesat, maka dia telah kafir, ya. Ada orang beriman kepada seluruhnya tapi tidak beriman pada hari kebangkitan, kafir. Makanya kenapa Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali? Karena dia ketika berbicara tentang hari akhirat dia mengatakan bahwasanya yang dibangkitkan cuma ruh, bukan jasad. Tidak mungkin jasad dibangkitkan. Dia tidak beriman kalau jasad bisa dibangkitkan. Sehingga dia dikafirkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah dan juga dalam Al-Munqidh minadh Dhalal. Dia mengatakan kafir. Ya. Kenapa? Dia beriman pada 5 atau yang lainnya tapi tidak beriman kepada hari akhirat sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini namanya aslul iman. Aslul iman kalau hilang kafir, tapi di atasnya kamalul iman wajib. Ada iman yang jadi sempurna. Setelah seorang punya aslul iman, maka dia menyempurnakan pohon keimanannya dengan perkara-perkara yang wajib. Seperti sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, ini semua iman. Ya, yang wajib-wajib ya. Tapi kalau dia tidak lakukan, dia tetap beriman, cuma dia berdosa. Dia naqisul iman, imannya kurang. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan perkara yang wajib sehingga tidak meraih kesempurnaan iman wajib. Disebut dengan kamal iman al-wajib. Ini perkara-perkara wajib yang harus dia lakukan. Kalau dia lakukan, maka dia sempurna, kesempurnaan yang wajib, ya. Kalau dia meninggalkan, maka dia tetap beriman tapi dia berdosa. Lebih tinggi lagi kamalul iman al-mustahab. Jadi pohonnya lebih rindang lagi gampangannya. Setelah ada akarnya, ada batangnya, ada dahan-dahan yang wajib, kemudian banyak lagi bunga-bunganya, banyak lagi buah-buahnya, ini namanya mustahab. Sehingga dia tidak mencukupkan imannya hanya pada yang wajib saja. Bahkan yang sunnah-sunnah pun dia kerjakan. Ya. Dia sholat sunnah, dia sholat malam, dia baca Quran, ini sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah, dia banyak bersedekah, sunnah-sunnah dia kerjakan. Ini semua iman yang membuat pohon keimanannya semakin rindang sehingga imannya semakin kuat, semakin kokoh. Ya, maka dalam akidah Ahlussunnah kalau ada dahan-dahan potong buah-buah jatuh ya imannya berkurang, tapi tetap dia beriman. Ada orang malas sholat malam, malas puasa sunnah. Bagaimana imannya? Dia berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tidak. Dia telah mencapai kamal wajib, yaitu kesempurnaan yang wajib. Ha? Tapi dia belum mencapai kamal yang mustahab. Nah kita hidup ini kita sedang memelihara pohon keimanan kita. Melihara pohon keimanan kita. Karena nanti derajat di akhirat sesuai dengan iman. Sesuai dengan iman. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi surganya. Semakin lebih cantik bidadarinya. Benar atau tidak? Benar. Wallahu alam, jelas bukan wallahu alam. Jelas. Allah Maha Adil. Masa bidadarinya sama? Bidadari sama atau beda? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kadzama ghaidhahu wa huwa yaqdir ala yunaffidhahu da'ahu Allah yaumal qiyamah ala rusul khalaiq hatta yukhayyiruhu min ayil hurisha'a. Siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan khalayak umum, lalu Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia suka. Berarti bidadarinya bermacam-macam enggak? Kalau semua pilihan sama, ngapain pilih? Sama semua modelnya. Ini bidadari AI, sama semua.
Berarti ketika disuruh pilih berarti berbeda? Berbeda-beda. Sama surga juga likulin darajatun ma'amilu. Masing-masing derajat sesuai dengan tingkatan. Maka semakin pohon keimanan seorang semakin rindang, semakin banyak buahnya, semakin banyak bunganya, maka surganya semakin apa? Tinggi. Maka seorang berusaha menyempurnakan imannya. Jangan hanya terbatas pada aslul iman. Yang penting saya masuk surga saja. Enggak. Itu tentu yang paling utama. Tapi yang lebih utama bagaimana meningkatkan level di surga. Maka sempurnakan aslul iman dikerjakan, kesempurnaan wajib dikerjakan, kesempurnaan mustahab juga dikerjakan. Ini menunjukkan bahwasanya al-iman yatajazza. Menurut Ahlussunnah, iman itu bisa terbagi-bagi. Paham? Ini penting. Jadi kalau yang kafir, kalau aslul iman yang hilang. Paham? Saya ulangi di sini. Kalau aslul iman hilang jadi apa? Kafir. Kalau kamal iman wajib hilang jadi apa? Berdosa. Kalau kamal iman mustahab hilang, tidak berdosa. Tapi imannya kurang sempurna. Baik. Adapun Mu'tazilah dan Murji'ah memandang iman satu kesatuan. Nanti kita bahas. Jika hilang sebagian, maka hilang seluruhnya. Mereka menganggap iman itu, secara dalil akli aja, mereka mengatakan seperti angka 10. Angka 10 kalau diambil satu, bukan 10 lagi. Jadi berapa? Jadi berapa? Enggak, bukan angka gitu. Angka 10 kalau diambil satu, jadi berapa? 9. Ya. Bukan 10 lagi. Bukan 10 lagi. Sehingga mereka mengatakan, mereka seperti sakan jabin, seperti ada suatu makanan, ya diibaratkan, dia harus ada, taruhlah nano-nano lah. Sekarang sudah enggak ada nano kan? Masih ada. Maksudnya ada manisnya, ada asamnya. Kalau diambil manisnya sudah tidak disebut lagi nano. Harus ada manisnya, ada asamnya, ada apa? Asinnya. Baru manis, asam, asin, nano. Masih ada itu? Masih ada iklan lagi di masjid. Ini contoh aja. Kalau diambil asinnya sudah tidak disebut lagi nano. Jadi menurut mereka demikian. Jadi kalau iman itu diambil sebagian, hilang seluruhnya. Jadi iman itu harus total. Tidak bisa diambil sebagian. Kapan diambil sebagian maka imannya buyar. Tidak dikatakan lagi sebagai nano-nano. Tidak dikatakan lagi sebagai angka 10. Paham? Paham. Baik. Kalau kita bantah gampang, kita bilang benar. Tapi angka 10 memang tidak 10 lagi jadi 9. 9 tetapi tetap masih ada angkanya enggak? Masih ada. 9 itu hakikatnya kan 10 kurang 1. Kamu namakan 9, saya namakan 10 kurang 1. Karena angkanya masih ada. Angkanya masih ada. Ibarat pohon, kita ibaratnya seperti pohon, ketika dipotong cabang-cabangnya, dia masih dikatakan pohon enggak? Pohon. Tapi apakah sama seperti semula atau berubah? Berubah. Tadinya pohon sempurna, jadi pohon rindang, jadi tidak lagi rindang. Tetapi tetap dikatakan pohon. Akidah Ahlussunnah sederhana. Bahwasanya orang, kenapa terlalu banyak dalil? Rasulullah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Seperti orang bunuh diri, Rasulullah tidak sholatkan, tapi kata Rasulullah, sholatin saudara kalian. Berarti muslim enggak? Muslim. Berarti bunuh diri tidak kafir. Ada orang pezina, Rasulullah sholatkan. Ada orang pencuri, dipotong tangan, apa kafir? Enggak. Setelah dipotong tangan dia masih hidup bersebagaimana dengan kaum muslimin yang menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Ya berarti imannya masih ada, cuma imannya kurang. Pohonnya masih ada meskipun tidak sempurna pohonnya. Kecuali dia tanam lagi, dia kembangkan lagi, dia bertobat lagi, ya itu bisa pohonnya rindang kembali. Taib. Jadi ini termasuk poin penting yang membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah mengatakan iman satu kesatuan. Kalau hilang sebagian, idza dzahaba ba'dhuhu dzahaba kulluhu. Kalau hilang sebagian, maka akan hilang seluruhnya. Paham sampai sini? Paham? Makanya dari situ ketika kita bicara tentang tadi al-wa'idiyah, mereka mengatakan amal bagian daripada iman, kalau ada sebagian amal hilang, kafir atau tidak? Kafir. Kafir atau keluar dari iman. Seperti Mu'tazilah mengatakan manzilah bainal manzilatain. Tapi intinya bukan lagi orang beriman. Ahlussunnah enggak. Iman bisa terbagi-bagi. Taib. Kemudian yang terakhir, ini juga pembeda antara Ahlussunnah dengan yang lainnya adalah iman yazid wa yanqus. Al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiat, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, maka ketaatan dengan berbagai macam modelnya, yang terkait dengan kewajiban, terkait dengan yang mustahab, maka ini menambah keimanan seseorang. Poin-poinnya apa? Banyak sudah saya bahas di dalam syarah akidah wasithiyah, tidak ulang, saya cuma isyarat aja. Berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Maksiat terkait dengan hati, maksiat terkait dengan lisan, maksiat terkait dengan anggota badan. Karena cabang-cabang keimanan terkait dengan hati, terkait dengan lisan, terkait dengan anggota badan. Maka jika dilakukan maksiat,
maka imannya berkurang. Pohon keimannya semakin kering, semakin berkurang, semakin layu. Kenapa? Karena banyak dia melakukan cabang-cabang kemaksiatan, ya, sehingga menjadikan imannya berkurang. Dan berkurang bisa hilang. Bisa hilang kalau sampai pada kekufuran. Asul apa namanya? Maka dikatakan al-ma'asi baridul kufur, bahwasanya maksiat itu menggiring seorang kepada kekufuran. Kalau seorang terus maksiat lama-lama dia hatinya bermasalah, lama dia ragu dengan Tuhan. Akhirnya dia ragu, ketika dia ragu dia terjerumus dalam kekufuran. Adapun Murji'ah, maka mereka mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Karena iman satu kesatuan. Iman saya sama dengan iman para rasul. Iman saya dengan iman Jibril. Jadi mereka menganggap iman itu seperti satu paket yang dia merupakan pokok iman yang semua orang sama, imannya sama, ini model segini ini. Ya. Misalnya nilainya 5, nilainya semuanya mau Jibril, mau Muhammad, mau saya sama. Abu Bakar dengan saya imannya sama. Maksudnya asal imannya sama. Ya, padahal tidak, ya. Keyakinan juga berbeda satu dengan yang lain. Keyakinan kepada Allah bertingkat-tingkat, keyakinan kepada malaikat bertingkat-tingkat, keyakinan kepada hari akhirat juga bertingkat-tingkat. Taib. Paham sampai sini? Insyaallah. Insyaallah. Tapi kita lanjutkan. Sekarang ahlul bid'ah terkait dengan iman, kita bisa bagi menjadi dua. Mereka pertama sepakat dengan satu kesepakatan iman, satu kesatuan. Jika hilang sebagian maka hilang seluruhnya. Sehingga mereka mengatakan al-iman la yataba'ad atau la yatajazza. Iman tidak terbagi-bagi. Ya, jadi istilah mereka gampangannya iman la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Sehingga jika satu kesatuan, jika hilang sebagian maka hilang seluruhnya. Baik. Al-Wa'idiyah, mereka menganggap karena iman satu kesatuan dan bagi mereka sama dengan ahlu sunnah, amal termasuk daripada iman. Kata mereka, maka seluruh amal wajib adalah rukun iman. Jika hilang sebagian amal wajib, maka hilang seluruhnya. Inilah sebabnya kenapa mereka mengatakan secara teori, kalau ada orang melakukan dosa besar, misalnya tidak berbakti sama orang tua, maka orang yang kafir. Ya, orang tidak bayar zakat, maka orang yang apakah? Kafir. Kenapa? Ada amal yang dia tidak kerjakan, sementara setiap amal adalah rukun daripada iman. Dan iman kalau hilang sebagian, hilang seluruhnya. Paham? Sehingga kalau ada orang meninggalkan sebagian amal, maka otomatis dia telah keluar dari iman. Inilah Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengatakan jika hilang sebagian amal, misalnya pelaku dosa besar, maka dia kafir. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Mu'tazilah mengatakan jika hilang sebagian amal, fi manzilah bainal manzilatain, keluar daripada iman, tapi bukan kafir, tapi di antara iman dan kufur. Mereka bilang tapi bukan lagi orang beriman. Kenapa? Karena iman satu kesatuan, jika hilang sebagian hilang seluruhnya. Siapa yang misalnya tidak bayar zakat atau tidak puasa atau tidak berbakti kepada orang tua, berarti ada amal yang dia tinggalkan. Kalau ada amal yang ditinggalkan berarti ada sebagian iman yang hilang. Dan kaedahnya kalau sebagian iman hilang maka hilang seluruhnya. Cuma bedanya Khawarij mengatakan kafir, keluar dari iman, kecemplung ke kufur. Adapun Mu'tazilah mengatakan keluar dari iman, tidak ke kufur, tapi di antara iman dan kafir. Fil manzilah bainal manzilatain. Itu suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Apa namanya? Yaitu namanya. Di akhirat neraka. Akhirat neraka. Sama. Di akhirat neraka. Bukan di surga. Karena yang berhak untuk dapat surga hanyalah orang-orang beriman. Tapi mereka sepakat jika hilang sebagian iman, hilang seluruhnya. Faham ini mazhab al-Wa'idiyah? Faham? Kenapa disebut al-Wa'idiyah? Karena mereka mendominasi hadis-hadis dalil-dalil tentang ancaman. Kata mereka ancaman harus terjadi. Allah mengatakan siapa yang begini di neraka, siapa yang begini di neraka. Berarti kalau hilang sebagian amal, hilang seluruh iman. Al-Wa'diyah, itu kaum Murji'ah, mereka mengatakan banyak dalil, mereka lihat dalil yang menunjukkan janji. Banyak dalil yang menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir. Tapi syubhatnya sama antara Murji'ah dengan Mu'tazilah dan Khawarij, antara Al-Wa'idiyah dan Al-Wa'diyah syubhatnya sama. Berangkat dari syubhat yang sama, kemudian mereka berpisah di tengah jalan. Syubhat yang sama bahwasanya iman tidak terbagi-bagi. Faham?
Iman tidak terbagi-bagi. Jadi menurut mereka dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ada pelaku dosa besar tidak kafir, padahal mereka meninggalkan amal. Kalau begitu amal bukan daripada iman. Kalau begitu amal bukan daripada iman. Karena kalau kita bilang amal daripada iman, terus ada ditinggalkan kafir seperti Mu'tazilah atau Khawarij yang mengkafirkan orang yang meninggalkan amal. Supaya kita tidak kafirkan orang pelaku dosa besar karena ada dalil-dalil yang menunjukkan pelaku dosa besar tidak kafir, maka kita bagaimana solusinya? Solusinya kita bilang amal bukan dari iman. Amal bukan dari iman. Karena mereka punya syubhat yang sama. Jika ditinggalkan sebagian iman, maka hilang seluruh apa? Iman. Nah, supaya tidak kafir, maka amal bukan dari iman. Sehingga kalau ditinggalkan orang tetap beriman. Faham? Inilah yang menjadikan mereka akhirnya mengatakan bahwasanya iman hanya sekedar tasdik. Dan inilah yang menjadikan Razi, saya nukil dalam Wasithiyah, Razi, ulama abad ke-6, dia bantah Imam Syafi'i. Dia ngaku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, kata dia Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata bahwasanya iman harus ada 3. Ada apa? I'tiqad, ada qaul, ada amal. Tetapi amal ini kita sampai kapan orang bisa sempurna menjalankan amal? Kita ragu bisa menjalankan amal. Kalau kita ragu menjalankan amal berarti bagian rukun amal ini ada keraguan. Kalau keraguan berarti orang kufur. Kalau begitu Imam Syafi'i salah. Yang benar, jadi maksud saya dia tahu akidahnya Imam Syafi'i tapi dia selisihi. Faham? Jadi Ar-Razi ini abad ke-6 menyelisih Imam Syafi'i abad ketiga ya. Dan Imam Syafi'i ma'ruf lah dan akidah dia seperti akidah Ahlussunnah. Bahwasanya amal bagian dari iman. Dan itu diakui oleh Ar-Razi dan saya nukilkan dalam buku saya Syarh Aqidah Wasithiyah dan dia bantah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala karena menurut dia logik Imam Syafi'i tidak benar. Dia menganggap Imam Syafi'i seperti pemahaman Al-Wa'idiyah, kalau hilang sebagian hilang seluruhnya ya. Sehingga dia mengatakan kalau iman itu ada i'tiqad, ada perkataan, ada amal. Taib, i'tiqad mudah kata dia. Perkataan juga mudah. Menjadi repot amal. Apakah kita bisa menjalankan seluruh amal wajib? Tentu kita ragu bisa menjalankan atau tidak. Ketika kita ragu, maka ada bagian dari rukun iman yang kita ragukan. Padahal namanya iman itu adalah keyakinan yang pasti. Dan semua yang menimbulkan keraguan membatalkan keimanan. Kalau begitu, supaya kita yakin iman ini dibuang. Jangan dimasukkan dalam rukun iman. Berarti rukun iman cuma 2. Tasdik apa dan qaul. Intinya dia tidak setuju kalau ada amal. Faham atau tidak? Yang benar. Ini perkataan Razi mengkritiki siapa? Imam Syafi'i. Makanya kita bilang gimana orang-orang ini katanya akidahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dibantah. Imam Syafi'i dibantah. Imam Syafi'i dibantah. Baik. Oleh karenanya supaya mereka tidak mengkafirkan orang, mereka bilang amal harus dikeluarkan sehingga iman hanya terkait dengan tasdik. Taib Murji'ah ada beberapa kelompok, ada 4 kelompok secara umum. Semua qadrul mustarak yaitu mereka sepakat satu irisan yang disepakati oleh mereka semua amal bukan dari iman. Faham? Murji'ah itu mengatakan amal bukan daripada iman. Faham? Tetapi mereka juga berkelompok-kelompok. Yang pertama adalah gulatul murji'ah. Murji'ah ekstrim. Nukilannya semua dalam Syarh Aqidah Wasithiyah, saya tidak akan ulangi lagi. Itu Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan al-iman al-ma'rifah. Iman yang penting mengenal, mengetahui. Orang sudah mengetahui tentang kebenaran, maka sudah dikatakan beriman. Tanpa harus membenarkan. Ini lebih ringan daripada membenarkan. Ada yang tahu tidak membenarkan. Benar atau tidak? Ada yang tahu tapi tidak membenarkan. Membenarkan lebih tinggi derajatnya daripada sekedar mengetahui. Contoh, yang mengetahui tidak membenarkan siapa contohnya? Abu Thalib. Siapa lagi? Yahudi. Yahudi tahu Nabi atau tidak? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi, kebenaran Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tapi mereka tidak beriman. Mereka membenarkan. Makanya kalau kita mengambil pendapat Jahm bin Safwan, al-iman adalah sekedar ma'rifah, hanya sekedar mengetahui. Ini apa? Melazimkan siapa yang beriman? Melazimkan Abu Thalib dan apa? Dan Yahudi beriman. Iblis juga beriman. Iblis mengetahui tidak? Tahu lah. Iblis tahu. Dan juga iblis beriman semuanya. Iblis mengatakan ana khairun khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Saya engkau ciptakan. Iblis tahu Allah ciptakan dia.
dari api dan kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Gimana saya sujud sama dia? Jadi iblis ngerti, mengetahui. Kalau sekedar mengetahui adalah keimanan, maka Abu Talib juga beriman. Dia berkata dalam syairnya, "Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu wa hadharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh aku telah tahu agama terbaik manusia adalah agamanya Muhammad, agama ponakanku. Kalau bukan takut cercaan dan celaan, tentu kau akan dapati aku terang-terangan beriman. Tapi dia enggak beriman. Padahal dia bukan sekedar mengetahui, bahkan dia membenarkan. Oleh karenanya, ini perkataan yang paling buruk yang mengatakan bahwasanya mengetahui kebenaran sudah dianggap sebagai beriman. Tambah lagi, iblis terus siapa lagi? Fir'aun. Fir'aun tahu kebenaran Musa enggak? Tahu. Kata Nabi Musa kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Illa rabbus samawati. Sungguh Fir'aun, engkau telah tahu tidaklah yang menurunkan mukjizat ini adalah kecuali pencipta langit dan bumi. Sungguh engkau telah tahu, kata Nabi Musa kepada Fir'aun. Laqad alimta, sungguh kau telah tahu. Nabi Musa benar atau bohong? Benar. Allah nukil perkataan dia. Dia langsung memvonis Fir'aun, dia berkata, sungguh kau telah tahu bahwasanya tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali pencipta langit dan bumi. Berarti Fir'aun punya ma'rifah enggak? Punya. Kalau berdasarkan Murji'ah, Fir'aun beriman. Berdasarkan Jahmiyah. Jadi ini Gulatul Murji'ah, ini pendapat siapa? Jahmiyah. Dia Gulatul Murji'ah, Murji'ah ekstrim. Kata mereka al-iman al-ma'rifah. Iman hanya sekedar mengetahui. Baik. Yang kedua al-karramiyah. Pengikut Muhammad bin Karram. Karramiyah dia mengatakan al-iman qaul bil lisan, al-qaul bil lisan saja. Jadi menurut mereka seharusnya kalau kalaziman yang penting orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah maka orang beriman. Bagaimana bantahannya? Bagaimana bantahannya? Kalau begitu siapa yang beriman? Orang munafik. Kalau gitu orang munafik beriman, ya. Pengakuan lisan. Kata dia pengakuan lisan sudah cukup. Cukup. Kalau begitu melazimkan siapa? Munafik beriman. Tapi mereka tahu munafik kafir, kata mereka. Munafik secara dunia mereka beriman, tapi di akhirat neraka. Lah ini enggak mungkin. Padahal Allah menjanjikan orang beriman masuk surga. Sehingga membatasi iman hanya pada lisan tidak benar. Ini pendapat pengikut Karramiyah. Jadi pendapat yang batil juga. Bahkan dia menghilangkan tasdik. Yang penting cukup perkataan maka seorang dikatakan beriman. Tentu jawabannya mudah. Kalau begitu kelazimannya bahwasanya orang munafik beriman. Orang munafik beriman. Baik. Yang ketiga al-murji'ah yang biasa, dan ini adalah orang-orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwasanya iman hanyalah tasdik, hanyalah pembenaran hati. Di hati. Ini disebutkan dalam buku-buku mereka, seperti dalam Tuhfatul Murid, Syarah Jawharatut Tauhid, ya. Nanti kita singgung ya. Ini namanya, kata mereka, al-iman itu cuma pembenaran saja. Pembenaran saja. Murji'atul fuqaha, ini kebanyakan dari pengikut al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, disebut murji'atul fuqaha karena mereka murji'ah tapi banyak orang-orang berilmu yang terjerumus dalam pemahaman yang keliru ini. Ya, di antaranya al-Imam Abu Hanifah dan guru-gurunya, ya. Dan beberapa ahli fikih. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan mereka murji'atul fuqaha. Sampai ada yang mengatakan karena kesalahan mereka yang paling ringan daripada yang lainnya disebut murji'atu ahli sunnah. Murji'ahnya ahli sunnah karena kesalahan mereka yang paling ringan. Mereka mengatakan namanya iman itu at-tasdiq bil qalb dan qaul bil lisan. Ada dua. Pembenaran dengan hati dan ucapan dengan apa? Lisan. Jadi selain meyakini harus ada ekspresi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Meskipun tidak beramal tetap dikatakan beriman. Tidak beramal sama sekali tetap beriman. Ini bedanya dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah memasukkan amal dalam definisi iman. Tidak mungkin ada orang beriman kalau tidak punya amal sama sekali. Ada kelaziman antara batin dengan zahir. Ini dapat ahlu sunnah. Adapun murji'atul fuqaha, kata mereka bahwasanya hanya tasdik dan qaul lisan. Maka sudah dikatakan orang beriman bahwasanya amal tidak termasuk daripada iman. Baik, kita kembali kepada pendapat ketiga yang saya tadi Asy'ariyah.
Asy'ariyah dalam Tuhfatul Murid ya. Mereka mengatakan apa? Al-iman apa? Cuma tasdik. Al-iman at-tasdik. Pembenaran, membenarkan. Taib. Mereka tidak bahas sama sekali masalah amal. Adapun al-amal, setelah itu al-qaul bil lisan. Qaul bil lisan itu apa? Syahadatain. Apa? Syahadatain. Adapun al-amal, maka ini tidak ada dalam kamus mereka. Dalam kamus mereka. Nah, mereka pembahasan tentang syahadatain, qaul bil amal. Ini ada khilaf di kalangan mereka, dua pendapat. Khilaf. Pendapat pertama mengatakan al-qaul bil lisan ini adalah syartul iman. Syartul iman. Pendapat kedua mengatakan syatrul iman. Syartul iman maksudnya apa? Seorang, kata mereka, seorang kalau sudah meyakini, maka dia sudah beriman. Tapi untuk diterapkan di dunia sebagai orang mukmin, dia harus mengucapkan. Dia harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga kita bisa bermuamalah dengan dia sebagai seorang beriman. Tapi seandainya dia tidak mau ucapkan, dia tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia beriman di sisi Allah, tapi kita bermuamalah dengan dia sebagai orang kafir. Tetapi imannya sah. Maka disebut dengan syartul iman, yaitu kenapa disebut syarat? Karena dia keluar daripada mahiyah. Bukan bagian dari iman. Bukan bagian dari iman, karena iman hanyalah tasdik. Karena iman hanya amal hati, hanya apa? Tasdik. Sementara lisan bukan bagian dari iman, tetapi syarat untuk dimuamalahi sebagai seorang mukmin. Muamalahi sebagai seorang mukmin. Nah, dari mana kita tahu dia orang beriman kalau tidak berucap? Beda kalau orang bisu ya, lain cerita ya, dia bisa tulis. Tapi kalau orang bisa ngomong tidak bilang asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah, dari mana kita tahu beriman? Ya sudah, kita sikap kalau dia mati dikuburkan di kuburan orang kafir, kita tidak salatkan, tetapi dia di sisi Allah beriman berdasarkan definisi menurut mereka. Makanya mereka khilaf, Heraklius beriman atau tidak? Ibnu Hajar sebutin dalam Fathul Bari. Heraklius tidak, kalau kita tidak beriman. Tapi dia membenarkan Nabi atau tidak? Membenarkan. Tapi dia tidak mengucapkan syahadatain. Bahkan ketika dia berdiskusi sama Abu Sufyan, dia mengatakan, saya sudah menunggu-nunggu Nabi tersebut dan saya tidak duga kalau muncul dari kalian, dari bangsa Arab. Saya pikir dari bangsa Bani Israel. Kalau dia datang, saya akan cuci kedua kakinya, saya akan tunduk kepadanya. Dia menyebutkan tentang itulah Nabi yang kami tunggu-tunggu. Dia ngakui. Tapi buktinya dia tidak berani mengucapkan syahadatain. Kenapa? Karena rakyatnya tidak mau. Rakyatnya tidak mau. Bahkan dia memerangi kaum muslimin dalam peperangan. Makanya ketika perang Tabuk Rasulullah SAW dia nggak mau datang, dia takut lawan Nabi. Dia nggak datang, tidak jadi perang Tabuk. Tapi perang yang lain setelah Rasulullah meninggal dia berperang. Ini saja ada khilaf. Kalau Ahlus-Sunnah kalau tidak beriman, dia tidak pernah syahadatain. Ya, dia kafir di dunia dan kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat iman harus 3. Hati, perkataan maupun perbuatan. Dia enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, enggak pernah melakukan syiar-syiar Islam, enggak ada sama sekali. Tidak pernah syahadatin, gimana kita katakan orang beriman? Apa bedanya dengan Abu Thalib? Abu Thalib di neraka bukan? Di neraka. Tetapi kalau kita mengikut definisi Asy'ariyah, bahwasanya iman hanyalah tasdik, meskipun tidak syahadatain, dia beriman di sisi Allah. Kalau beriman di sisi Allah berarti bisa masuk surga. Benar atau tidak? Gitu. Yang kedua, ini murji'atul fuqaha, syatrul iman. Syatr maksudnya bagian dari iman. Ini seperti murji'atul fuqaha. Fuqaha bahwasanya kalau tidak syahadatain kafir. Kalau tidak syahadatain maka kafir di sisi Allah dan juga di sisi kaum muslimin. Kalau ini tadi apa? Kafir di sisi muslimin, beriman di sisi Allah. Baik, ini demikian definisi Asy'ariyah.
Taib, paham? Sekarang kita mau bahas ini berapa menit lagi? 3 menit. Sekarang di antara yang menakjubkan, sebagian ulama-ulama di Mesir dari Al-Azhar ya, tentu dibantah juga oleh ulama Azhar yang lain, tapi ada sebagian ulama profesor dari Al-Azhar, namanya kalau tidak salah doktor, nanti antum lihat di YouTube ada Dr. Yasri Jabr, dia mengatakan Fir'aun mungkin masuk surga. Fir'aun mungkin masuk ke surga ya. Satu lagi saya lupa tadi namanya Dr. Ahmad Karim atau siapa. Dia apa? Ya, Ahmad Karim dia mengatakan bagaimana Fir'aun? Wallahu alam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Wallahu alam di surga atau di neraka. Fir'aun masih diragu di surga apa di neraka. Fir'aun aja masih ragu apalagi Abu Jahal. Abu Jahal jadi gelar Fir'aun umat ini. Fir'aun aja masih ragu apalagi Abu Jahal. Baik. Kalau dalam akidah Ahlussunnah enggak mungkin kita bilang dia beriman. Karena dia tidak pernah syahadatain dan dia tidak pernah melaksanakan apa? Dia tidak pernah kecuali di akhir hayatnya dia mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, dan itu terlambat. Makanya Allah celah dia. Dia tidak pernah tunduk selama itu berdakwah kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam, dia tidak pernah tunduk. Tapi azan aja dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Taib, kita bicara tentang iman Fir'aun, khilaf. Iman Fir'aun, tentunya tidak ada khilaf ya. Ahlus sunnah semuanya mengakui bahwasanya iman Fir'aun ya. Kalau iman Fir'aun aja dikhilafkan, apabila yang lainnya. Menurut Ahlus sunnah, tentunya bukan Ahlus sunnah saja, hampir seluruh umat Islam tidak ada keraguan bahwasanya kafir. Bahkan adalah imam dari kekufuran ya. Imam dari orang-orang kekufuran ya. Seperti saya bacakan dalam surat Al-Qasas ya.
Allah berfirman, contohnya dalam surat Al-Qasas 40, fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Kata Allah, maka kami pun menghukum Fir'aun dan juga pasukannya, kami tenggelamkan dalam laut. Fanzur, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang zalim. Allah mensifati Fir'aun dan pengikutnya dengan orang-orang apa? Zalim. Itu mati dalam kondisi zalim. Mati dalam kondisi apa? Zalim. Kemudian juga Allah berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka imam-imam yang menyuruh kepada neraka jahanam. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat mereka tidak ditolong sama sekali. Fir'aun dan para pengikutnya tidak ditolong, artinya kekal dalam neraka jahanam. Allah juga mengatakan wa atba'nahum fi hadhid dunya la'nah. Kami ikutkan sertakanlah laknat kepada mereka di dunia. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, dan pada hari kiamat mereka dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud juga Allah mengatakan, wa ma amru fir'auna birasyid yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa awradahumun nar. Perkara Fir'aun tidaklah lurus, maka dia di hari kiamat di neraka bagian depan, giring kaumnya menuju neraka jahanam. Kira-kira yang menggiring masuk duluan atau masuk belakangan? Masuk duluan, masuk neraka jahanam. Tidak ada orang yang paling bejat di alam semesta seperti apa? Fir'aun. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Mungkin orang kafir yang paling banyak disebutkan siapa? Fir'aun, yang paling bejat. Fir'aun. Taib. Adapun Murji'ah ada khilaf. Adapun Ahlul Bidah ya, timbul khilaf. Ya. Khilaf. Ada yang mengatakan Fir'aun di surga. Ini adalah pendapat dari siapa? Ibnu Arabi. Ya, Muhyiddin Ibnu Arabi, yang terkenal, sufi terkenal, yang punya Fusul Hikam, dalam kitab Fususul Hikam. Dia mengatakan Fir'aun di surga. Fir'aun di surga. Kenapa dia beriman kepada Nabi Musa? Ya. Dalilnya apa? Allah mengatakan, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Kami berikan rasa cinta kepada engkau, wahai Musa. Sehingga Fir'aun kalau lihat Musa, Fir'aun selalu sayang sama Musa. Ya. Qurratu aini walak, kata istrinya, inilah kebahagiaanku dan kebahagiaanmu, wahai Fir'aun. Jadi Fir'aun sayang sama Nabi Musa. Sampai ketika gaduh-gaduh di Mesir, dia mengatakan, Dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Ayo dorong saya untuk bunuh Musa. Karena dia tidak mau ingin bunuh Musa. Dia ingin bilang, ayo dorong saya, motivasi saya. Ini semua omong kosong ya. Jadi dia memang ingin bunuh Nabi Musa ya. Jadi makanya dia mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Fir'aun beriman dan masuk surga. Dalilnya dalam surat Yunus, tatkala falamma adrakahul gharaqu, tatkala Fir'aun mau tenggelam, dia berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sekarang saya beriman, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Itu la ilaha illallah. Kemudian tenggelam. Berarti dia terakhir mati bilang apa? La ilaha illallah. Rasulullah bersabda, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan terakhir la ilaha illallah masuk surga. Berarti Fir'aun di surga. Ini pendapatnya siapa? Ibnu Arabi. Kalau Fir'aun aja surga, apalagi yang lainnya. Pendapat yang lain, ini pendapat seperti disebut oleh Yasser Jabr, dia mengatakan mungkin Fir'aun, dia ingin menjamakan dalil dalam Al-Quran banyak Fir'aun di neraka. Mungkin Fir'aun di neraka, setelah itu masuk surga. Setelah itu masuk surga. Dia bilang itu yang bilang Fir'aun di neraka. Ini lagi Wahabi kata dia, Wahabi neraka. Padahal bukan, seluruh ahli tafsir mengatakan, mau berbagai macam, mau Mu'tazilah, mau Asy'ariyah, semuanya mengatakan Al-Quran apa? Fir'aun di apa? Di neraka. Maka Fir'aun masuk neraka tapi kemudian masuk surga. Satu lagi dokter mengatakan, Ahmad Karim kata dia, wallahu a'lam. Apakah dia di surga neraka, kita tidak mendahului Allah. Gimana Allah sudah sebutin di neraka? Kenapa bilang lagi wallahu a'lam. Ini muskilah orang-orang Mesir, kenapa? Di antara sebabnya karena mereka membanggakan nenek moyang mereka Fir'aun. Jadi di mana-mana mereka pasang Fir'aun. Sampai sekarang dibuka museum terbaru, patung Ramses yang diduga sebagai Fir'aun dipajang di situ. Inilah Fir'aunnya Musa. Mereka yakini Fir'aun Musa, maka mereka bangga-banggakan. Nenek moyang kita, tanda peradaban, tanda gimana? Sehingga mereka ingin masukkan nenek moyang mereka ke surga. Ini problem masalahnya. Masalah ya.
Sementara iman Fir'aun ketika akan meninggal dunia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu Allah mengkabulkan doanya Nabi Musa. Seperti dalam surat Yunus ya. Nabi Musa berdoa dalam surat Yunus ayat 88. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyasuddu an sabilik. Kata Nabi Musa, ya Allah, sungguhnya engkau telah memberikan Fir'aun dan pengikutnya perhiasan dan harta di dunia. Dan mereka gunakan untuk menghalangi dari jalanmu, ya Allah. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah hancurkan harta mereka. Wasjud ala qulubihim, kuncilah hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Jangan buat mereka beriman kecuali setelah melihat azab. Itu Musa ingin Fir'aun tidak sadar kecuali sampai melihat apa? Azab. Artinya ketika dia melihat azab, imannya sudah tidak bermanfaat. Karena iman itu kalau sudah terlihat azab dan sudah nyawa di kerongkongan atau muayanah, sudah lihat malaikat maut, tidak bermanfaat lagi. Ya. Dalam surat Ghafir Allah berfirman, catat ini dalam surat Ghafir ayat 84, kata Allah, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah." Tatkala mereka melihat siksaan kami, mereka beriman. Bukan cuma Firaun aja. Ini sebelumnya sudah ada orang-orang sebelum Firaun. Ya. Qalu amanna billahi wahdah. Kami beriman kepada Allah semata. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur kepada sekutu-sekutu yang kami syirikan kepada Allah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Kata Allah, tidak bermanfaat iman mereka tatkala melihat siksaan kami. Sudah tidak manfaat. Sudah tidak manfaat. Dan Fir'aun baru beriman setelah melihat adab dia mau tenggelam. Demikian juga dalam ayat yang lain. Kata Allah, "Walaisatit taubatu." Sebentar saja dengarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa dari ayat 17-18, kata Allah, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu alim wa kana Allahu aliman hakima." Sungguhnya taubat itu Allah terima bagi orang yang melakukan kemaksiatan kemudian bertobat sebelum meninggal dunia. Maka mereka yang Allah terima taubatnya, dan Allah Maha berilmu, Maha bijak. Kemudian kata Allah, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at." Dan Allah tidak menerima taubat dari orang-orang yang melakukan dosa-dosa hatta idza hadara ahadahumul maut. Ketika datang kematian, mereka berkata, "Qala inni tubtul an." Sekarang saya bertobat. Ini diterima atau tidak? Tidak. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar. Demikian juga yang mati kafir tidak diterima. Jadi Allah bagi dua, ada yang mati kafir tidak sempat bertobat, ada yang bertobat ketika nyawa sudah di kerongkongan atau sudah melihat malaikat maut, tidak diterima. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir." Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Amantu percuma. Makanya Fir'aun bertobat ketika sudah melihat azab malaikat maut. Maka Allah mengatakan, dia mengatakan, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil." Aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Kata Allah, "Al-ana." Sekarang baru kau bertobat. "Wa qad asaita qablu." Sementara kau bermaksiat sebelumnya. "Wa kunta minal mufsidin." Percuma, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah celah. Sekarang baru bertobat, tidak ada manfaatnya. Dalam hadis yang hasan, Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidak kau lihat seandainya waktu Fir'aun mau mengucapkan iman, saya ambil lumpur, saya masukkan ke dalam mulutnya biar tidak banyak komat kamit. Istighfar enggak ada istighfar. Jibril tidak ingin Allah ampuni dia. Jadi Fir'aun mati kafir. Nah, kalau kita dalam definisi iman menurut Ahlus Sunnah, dia enggak mungkin beriman. Karena dia tidak pernah bersaksi la ilaha illallah dan dia tidak beramal selama itu. Tidak ada. Tapi kalau definisi Murji'ah, terutama Murji'ah gulat, mungkin beriman karena Firaun ada pengakuan. Allah mengatakan, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum." Mereka ngeyel kepada Musa, kepada mukjizat-mukjizat Nabi Musa, wastaiqanatha anfus, padahal hati mereka meyakini. Jadi ada keyakinan Firaun ada membenarkan, dia membenarkan Musa, dan Musa berkata, "Laqad alimta," sungguh kau telah tahu, tidak ada yang menurunkan ini kecuali pencipta langit dan bumi. Maka dalam definisi Murji'ah, terutama Murji'ah yang gulat, Fir'aun masih mungkin beriman. Dan kalau beriman maka mungkin masuk surga. Tentunya ini kalau dalam definisi Ahlus Sunnah enggak mungkin. Wallahu alam bisawab.
Demikian saja. InsyaAllah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.